Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Aliran Informasi dalam Komunikasi Organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Pratama Halawa. Nama saya Sinda Pratiwi. Nama saya Sarah Oktaviani. Dan nama saya Muhammad Akil Fareja. Oke, baik. Poin pertama akan disampaikan oleh Sarah Oktaviani mengenai aliran komunikasi organisasi. Aliran komunikasi organisasi adalah suatu dinamik di mana pesan yang tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan dipresentasikan yang hidup dan berkembang di dalam suatu organisasi. Aliran komunikasi organisasi untuk mengetahui bagaimana informasi didistribusikan kepada anggota organisasi tersebut, bagaimana pola-pola didistribusikan dan bagaimana orang-orang terlihat dalam proses organisasi tersebut. Dan poin kedua yaitu mengenai sifat aliran komunikasi yang akan disampaikan oleh Cynthia Pratiwi. Sifat aliran komunikasi, aliran informasi atau penyebaran pesan dalam organisasi dapat terbagi dalam 3, yaitu yang pertama serentak. Proses penyebaran informasi atau pesan yang disampaikan secara bersamaan. Dan yang kedua berurutan, yaitu informasi disampaikan secara berurutan dari satu orang ke orang yang lain secara tidak bersamaan. Yang ketiga serentak beruntun, yaitu kombinasi kedua pola aliran yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian poin ketiga yaitu pola aliran komunikasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pola aliran komunikasi bisa diartikan sebagai skema atau konsep dalam menyampaikan informasi komunikasi, di mana pola aliran komunikasi terdapat 5 poin. Yang pertama adalah pola roda. Pola roda yaitu pola yang mengarahkan seluruh aliran informasi kepada individu yang berada di titik sentral. Kemudian yang kedua adalah pola lingkaran. Pola lingkaran artinya semua anggota di dalam organisasi bisa berkomunikasi satu sama lainnya melalui pola komunikasi pengulangan. Kemudian yang ketiga adalah pola Y. Pola Y sedikit relatif kurang disentralisasi dibanding dengan pola roda, tapi lebih tersentralisasi dibanding dengan pola-pola lainnya. Kemudian yang keempat adalah pola rantai. Pola rantai yang dimaksud dengan pola rantai di sini adalah orang yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Kemudian pola yang terakhir adalah pola bintang. Pola bintang sama halnya dengan pola lingkaran, di mana semua individu di dalam organisasi bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya tanpa batas dengan kekuatan yang sama dan memiliki saran yang sama pentingnya. Kemudian poin yang keempat yaitu mengenai arah aliran komunikasi yang akan disampaikan oleh Akil Fareja. Arah komunikasi terbagi 5, yaitu yang pertama arah komunikasi ke atas, yang diartikan komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dan dari tingkat yang lebih rendah menuju ke tingkat yang paling atas. Yang kedua yaitu arah komunikasi ke bawah, yaitu informasi mengalir dari jabatan beroritas yang tinggi kepada mereka otoritas lebih rendah. Yang ketiga yaitu arah komunikasi horizontal, yaitu informasi yang bergerak di antara orang-orang jabatan-jabatan yang sama tingkatnya. Yang keempat yaitu arah komunikasi lintas saluran, yaitu yang dimana informasi bergerak di antara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan satu dengan yang lainnya. Dan terakhir yaitu komunikasi informasi atau pribadi, yang dimaksud komunikasi informal cenderung mengandung laporan rahasia yang dimana tentang orang-orang dan peristiwa yang tidak mengalir melalui aliran komunikasi yang lain. Demikian hasil penyampaian materi atau presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, Kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi agar dimaklumin dan dapat diberi kritik ataupun saran.
Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.